Baik, terima kasih Bu Ratri untuk kesempatannya. Sebelum saya menyampaikan beberapa koordinasi yang akan kita laksanakan dalam pendekatan proyek lintas wilayah ini, saya juga memperkenalkan dari SMA tadi Pak Tri sudah memperkenalkan dari SMA Santo Yosef itu sebagai Wakakurikulum itu Bapak Petrus Purbadi, kemudian untuk Wakasis itu ada Pak Weli. Baik, saat ini juga hadir bersama kita Bapak Sigit. Selamat siang Pak Sigit, mungkin lagi sambil apa ya PYTK ya Pak, pertemuan PYTK. Terima kasih untuk kehadirannya dalam mendampingi kami. Mohon izin untuk kami berdiskusi dan berdialog berkaitan dengan pembelajaran pendekatan proyek. Baik Bapak Ibu, ini beberapa arahan-arahan yang akan kita tindak lanjuti bersama berkaitan dengan implementasi strategi pendekatan proyek kolaboratif lintas wilayah. Latar belakang sama seperti yang kita lakukan di unit. Yang pertama adalah pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan abad 21, di mana keterampilan komunikasi, kemudian critical thinking, kemudian creativity itu memang menjadi fokus dalam pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan abad 21. Harapannya peserta didik dari seluruh para kanita itu memiliki keterampilan dan fasih dalam berkomunikasi dan juga berpikir kritis, menemukan solusi dari setiap permasalahan dan seterusnya. Maka kita meminta siswa, mengajak siswa untuk berpikir secara holistik dan juga kolaboratif. Nah, kolaboratif ini kan kita punya rekan di 7 wilayah ya, di 7 wilayah, maka kita gunakan kesempatan ini untuk belajar kolaboratif bersama bukan hanya di rekan unit saja, tetapi juga di 7 wilayah dan juga pembelajaran secara holistik. Kemudian, tujuan latar belakang yang berikutnya adalah peserta didik sebagai subjek pembelajar. Nah, ini memang sudah menjadi dalam kurikulum kita sudah menjadi hal yang penting bahwa peserta didik menjadi subjek pembelajar. Kemudian, latar belakang yang berikutnya, kita berharap bahwa pembelajaran ini sungguh-sungguh relevan dan kontekstual dan juga disesuaikan dengan kearifan lokal wilayah. Ini jadi menarik ini. Lahat belajar ke Jawa Tengah. Jadi anak-anak itu punya ekspektasi khusus ya begitu. Wah, kita nanti PJJ kolaboratif nih, pembelajaran proyek lintas wilayah. Pasti mereka akan mempunyai ekspektasi yang luar biasa. Wah, saya belajar di Jawa Tengah, saya ingin menggali apa di Jawa Tengah itu apa yang menjadi kearifan lokal di sana dan seterusnya. Ini perlu kita menjadi dalam penyusunan nanti, ini menjadi titik poin kita juga supaya anak-anak memiliki pengalaman belajar yang baru. Kemudian berikutnya berorientasi pada hasil kerja ya, hasil kerja bisa produk dan karya. Jadi kreativitas di sini menjadi titik poin ya, creativity ya, menghasilkan sesuatu yang menarik dan juga kebermaknaannya itu melekat pada siswa begitu. Tidak hanya menghafal teori dan seterusnya, tetapi juga mereka menghasilkan karya yang harapannya itu akan melekat pada siswa. Kemudian pengalaman belajar baru bersama rekan, baik siswa atau guru lintas wilayah setara kanita. Jadi ini juga menjadi poin yang utama bahwa pengalaman belajar itu bisa digali di mana-mana. Dan kita punya kesempatan khusus melalui media Zoom ini dan media-media yang lain, kita bisa menerapkan ini, memberikan pengalaman baru bagi para. Berikutnya, Bapak Ibu, tahapan-tahapan dalam PJPL lintas wilayah. Yang pertama, pengenalan masalah. Apa yang terjadi dalam tahapan proses pengenalan masalah? Harapannya yang pertama, menginventarisasi masalah aktual yang ada di sekitarnya. Kemudian menginventarisasi tema-tema pembelajaran dengan model PJBL dari masalah yang ditemukan. Kemudian memilih salah satu tema yang sudah diajukan, kemudian menentukan topik proyek. Kemudian berikutnya menemukan pertanyaan-pertanyaan esensial terhadap suatu topik atau masalah, kemudian melaksanakan pemetaan KD esensial yang mendukung topik, dan menyepakati jumlah mapel yang akan bergabung di dalam proyek. Jadi yang pertama kita harus melihat dulu masalah aktual yang terjadi,
di kondisi saat ini. Kalau saat ini ya kita berkutat dengan pandemi ya Bapak Ibu ya, pandemi, kemudian isu-isu lain tentang tentang vaksin, vaksinasi, itu juga berkutat dengan itu. Kita kaitkan dengan pembelajaran apa yang bisa terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, ini menjadi nanti menjadi pokok dari PJBL kita, kemudian kita ada tema, kemudian ada topik, kemudian selanjutnya ke driving questions-nya, pertanyaan-pertanyaan esensial yang berkaitan dengan topik tersebut. Kemudian dalam pelaksanaan perencanaan proyek, tahapan yang akan kita lalui itu adalah membuat arahan proyek. Membuat arahan proyek ini supaya anak-anak jelas nanti apa sih tujuan pembelajarannya, sampai kemana saya harus menyelesaikan, kemudian hasilnya nanti yang saya dapatkan apa, supaya juga panduan ini arahan-arahan ini bisa menjadi pegangan bagi siswa dan rekan guru kita yang akan mendampingi. Kemudian membuat pertanyaan penuntun, driving questions. Kalau driving question ini perannya sangat penting sehingga tidak ada batasan-batasan ya, koridor pertanyaan, sehingga tidak melebar kemana-mana. Kemudian juga menambahkan sumber-sumber materi yang mendukung dalam setiap KD, kemudian menentukan jadwal dan alokasi waktu. Nah, ini juga butuh kesepakatan nanti karena apa? Karena kita berbeda jadwal dan alokasi waktunya. Mungkin kalau di Lahat itu nanti kalau Jumat itu tidak bisa lebih dari jam 12, karena jam 12 karena mayoritas siswanya itu adalah Muslim, jadi kita memfasilitasi mereka untuk sholat ya, ibadah Jumat itu, sholat Jumat begitu, dan seterusnya. Nanti butuh kesepakatan dari kita. Kemudian menentukan bentuk proyek yang akan ditagihkan. Ini sangat penting sekali. Jadi bentuk proyeknya yang ditagihkan apa, itu di belakang harus kita tetapkan. Tapi tetap juga memikirkan pada poin kreativitas. Jadi kreativitas siswa itu kalau dibatasi juga mereka agak sulit ya begitu. Mereka apalagi anak-anak zaman now itu maunya kreatif dan banyak ide-ide dari mereka, maka kita harus menampung apa yang menjadi ide-ide dari peserta didik. Kemudian pada proses berikutnya, penyusunan jadwal yang tertutup ya. Apa sinyal ini? Tapi di tempat Bapak Ibu terlihat ya? Terlihat. Oh ya, baik. Penyusunan jadwal. Poin yang pertama yaitu menentukan jadwal koordinasi pertemuan dua wilayah. Kita sudah laksanakan ini yang pertama. Kemudian menentukan jadwal dan alokasi waktu dari pelaksanaan proyek. Kemudian yang keempat, pelaksanaan dan monitoring. Ya. Pada poin ini kita akan melaksanakan tahapan proses pembelajaran sesuai dengan agenda dan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kita matang. Kemudian memfasilitasi koordinator dari satu wilayah untuk pembuatan proposal PJBL yang nantinya akan didiskusikan dan diberi masukan dari wilayah yang menjadi kolaboratornya sehingga menjadi panduan PJBL lintas wilayah. Nah, PIC PJBL ini sudah jelas anggotanya kepala sekolah, wakakur, dan satu guru dari masing-masing wilayah. Nanti mohon ditunjuk PIC-nya. Kemudian yang pada poin nomor 5 ini, memfasilitasi koordinator dari satu wilayah untuk pembuatan proposal. Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah kami alami di SMP Tarakanita II dan SMP Santo Yosef Lahat, kebetulan hari ini Bu Win juga menyempatkan hadir sepertinya untuk berkoordinasi bersama kita. Nanti mungkin Bu Win juga bisa sharing. Berkaitan dengan proposal ini, untuk efektif dan efisiennya, karena ini cukup memakan waktu banyak, karena juga terkait dengan mapel-mapel yang terkait, yang kami lakukan saat itu adalah pembuatan proposal dari wilayah. Nanti kesepakatannya seperti apa kita serahkan nanti ke koordinasi kita ini ya. Kalau beberapa waktu yang lalu itu Lahat itu membuat proposal. Proposal itu jadi sudah ada tema, kemudian topik, driving questions, kemudian mata pelajaran yang terkait, kemudian rubrik penilaian. Jadi dibuat oleh SMP Santo Yosef Lahat. Kemudian setelah selesai itu dioper ke SMP Tarakanita II untuk dicermati. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki atau berdasarkan masukan-masukan dari SMP Tarakanita II. Oh, ini sebaiknya seperti ini. Oh, rubrik penilaiannya bagaimana kalau kita nanti seperti ini dan seterusnya. Ada proses diskusi di sana. Kemudian setelah itu kita temu kembali.
bertemu kembali bersama tim mata pelajaran yang terkait. Jadi proposal sudah jadi, kemudian kita oper nanti, kemudian dicermati oleh wilayah lain, dan kemudian wilayah lain terkait dengan ini, Lahat dan Jawa Tengah, kemudian diberikan masukan oleh guru-guru mapel terkait dan dicermati bersama, dan kemudian baru terjadi kesepakatan, jadilah proposal yang sudah menjadi kesepakatan dua wilayah. Begitu. Kemudian yang kedua, yang dibutuhkan adalah teaching team. Teaching team ini isinya siapa saja, terdiri dari kepala sekolah, wakakur, wakasis, wakahumas, dan sarpras, dan guru mapel terkait. Di sekolah kita ini sarpras sama humas ini tergabung di Wakakur dan Wakasis, jadi sudah mencakup semuanya ya. Kemudian yang berikutnya mendesain dan mengawal PJBL dari tahap persiapan, inti, dan hasil. Jadi dari teaching team tadi, dari proposal yang kita buat itu tadi, itu sudah mendesain dan mengawal PJBL dari tahap persiapan, inti, dan hasil. Kemudian proses yang ketiga itu mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan ya. Perangkat pembelajaran yang akan digunakan itu akan disiapkan dari teaching team. Kemudian yang disiapkan berikutnya adalah advisor. Apa sih advisor ini? Tugasnya adalah yang pertama mendampingi kelompok yang menjadi perwaliannya. Jadi nanti itu dalam kegiatan ini kan berkelompok. Jadi harus ada satu guru sebagai advisor yang mendampingi kelompok tersebut. Untuk apa? Yang pertama membangkitkan motivasi mereka, kemudian memfasilitasi mereka untuk apa kendala-kendala yang ada, kemudian untuk mengecek sejauh mana proses yang sudah mereka lakukan dan seterusnya. Kemudian ini tugasnya memberikan pendampingan dengan menjalin komunikasi yang aktif kepada kelompok perwaliannya, kemudian membuat WA group untuk memantau perkembangan setiap proses dan membuat laporan monitoring. Jadi kalau di sekolah itu kayak wali kelas lah begitu advisor ini, tapi ini nanti di kelompok. Begitu. Kemudian berikutnya tim IT. Nah, tim IT ini sungguh mendukung. Yang pertama, menyiapkan blog untuk pusat informasi atau panduan PJBL. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya, blog atau portal yang sebagai pusat informasi dari SMP Tarakanita II dan SMP Santo Yosef Lahat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi fokus pada satu portal tersebut untuk kita mengawal PJBL, mengkoordinasi, kemudian melihat progres sejauh mana dan seterusnya. Nah, itu perlu disiapkan, entah itu nanti bentuknya portal atau yang lainnya, kami persilakan nanti untuk diskusi kita. Kemudian tim IT juga mendokumentasikan aktivitas PJBL dalam bentuk kolase foto ataupun video singkat dan video full yang diupload di YouTube. Nah, jadi dalam blog ini juga Bapak Ibu bisa melihat bagaimana setiap proses yang ada, mulai dari awal, sosialisasi awal, kemudian juga kegiatan pemberian pembelajaran, kemudian monitoring, itu semuanya terdokumentasikan dengan baik. Dan kemudian ada yang full, itu diupload di YouTube, sedangkan yang kolase-kolase itu biasanya di-share di status. Jadi seluruh karyawan di wilayah Jawa Tengah dan wilayah Lahat itu postingannya sama begitu tentang misalnya monitoring PJBL lintas wilayah Jawa Tengah dan Lahat, itu videonya sama. Jadi ada petugas khusus dari tim IT yang nanti secara intens untuk membuat itu sehingga terpublikasikan apa yang sudah kita lakukan, dan ini menjadi sesuatu yang menarik, daya jual yang baik juga bagi peserta didik yang mungkin akan bergabung atau tertarik untuk masuk ke Tarakanita begitu. Kemudian memfasilitasi aplikasi yang digunakan selama PJBL. Jadi selama PJBL kita akan menggunakan apa Zoom atau Jimit atau yang lainnya, itu tim IT yang akan bergerak. Kemudian tim kehumasan yang pertama mempublikasikan kegiatan PJBL secara intens baik melalui media sosial maupun media cetak. Nah, ini perlu ditekankan, jadi mungkin ada penjadwalan, nanti kan ada agenda jadwal kita kapan kita akan memberikan pembelajaran, kemudian kapan kita sosialisasi kepada anak dan seterusnya. Ini mungkin nanti dibagi saja antara Lahat dan Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya sosialisasi yang membuat Jawa Tengah, berarti Jawa Tengah membuat dalam bentuk bisa video singkat ataupun atau berita dalam bentuk berita, itu
Itu nanti kita bagi supaya nanti sama beritanya, begitu sama beritanya. Kemudian yang berikutnya menggerakkan seluruh warga sekolah untuk mempublikasikan KBM. Nah, ini penting sekali karena masa-masa ini sudah kita masuk dalam masa promosi PPDB. Berikutnya, Bapak Ibu, ini ilustrasi tahapan proses dan jadwal kegiatan. Ini ilustrasi ya, nanti kita menyesuaikan dan sesuai kesepakatan-kesepakatan yang akan kita laksanakan. Nah, ini ilustrasi jadwalnya. Ini tahapan proses, ada minggu pertama, yang P ini maksudnya pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan 4, dan seterusnya. Yang pertama itu tahapan prosesnya pembuatan proposal pembelajaran pendekatan proyek lintas wilayah. Proposal disusun oleh satu wilayah dan disepakati bersama pada proses berikutnya. Ini yang saya sampaikan tadi. Kemudian pertemuan guru mapel terkait lintas wilayah. Setelah pembuatan proposal ada pertemuan guru mapel untuk revisi dan juga hal-hal lainnya. Berikutnya, sosialisasi panduan PJBL dan perkenalan guru peserta didik antar lintas wilayah. Setelah itu akan terjadi di pertemuan ketiga atau minggu berapa nanti yang kita sepakati. Kemudian penyampaian materi, itu biasanya ada 4 kali pertemuan tergantung dengan mapel terkait. Kemudian pengerjaan proyek, batasan waktunya juga kita sesuaikan dengan materi-materi atau mapel yang terkait yang ada dalam proposal tersebut. Kemudian monitoring, penyerahan proyek, presentasi proyek, penilaian proyek, dan terakhir adalah tahapan evaluasi dan refleksi. Baik, ini contoh perangkat dan video pelaksanaan PJBL yang pernah dilakukan, dan ini ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat sini, ini konten dari portal PJBL lintas wilayah, semuanya lengkap di sini. Kalau Bapak Ibu lihat, semuanya ada di sini. Untuk sampai ke testimoni juga ada. Ini tim dari Tarakanita II dan Santo Yosef Lahat. Bapak Ibu, banyak sekali hal yang menarik yang disampaikan di testimoni dari para siswa. Bahkan setelah selesai PJBL itu mereka masih membuat proyek lain. Proyek lainnya apa yang membuat kami terkaget-kaget, ini kearifan lokal. Jadi lagu Daerah Lahat itu dinyanyikan oleh Nicole dari Tarakanita II, duet sama si Jason. Itu suatu hal yang menarik. Itu di luar PJBL setelah selesai. Jadi mereka saling menjalin komunikasi secara intens. Bahkan sekarang pun saling sharing, sini pelajaran matematikanya tentang ini, di sana ngapain, sama nggak dengan kayak gini, kami melakukan kuis ini, dan seterusnya. Itu terjadi. Nah, komunikasi dan jalinan yang seperti ini membangun semangat anak-anak juga bahwa, wah, saya sekolah di Lahat sama dong, serasa saya sekolah di Jakarta, dan seterusnya seperti itu. Ini adalah testimoni yang disampaikan oleh anak-anak, belum lagi ada testimoni dari orang tua yang sangat mendukung untuk kegiatan ini. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada proses ini. Mari kita berdiskusi. Apabila ada sesuatu yang tidak jelas dari pemaparan saya, sebelum kita diskusi, kita bisa tanyakan dulu dalam sesi ini. Iya, Bu Dewi. Oh, iya. Terkait dengan pembagian tim-tim tadi, berarti itu nanti tim wilayah Lahat dan Jateng itu jadi satu ya, Bu? Ya, nanti tim Lahat ada tersendiri, misalnya ini nanti mapel yang terkait Bu ya, koordinator satu, contoh yang ditunjuk misalnya di Lahat itu Pak Dwi mungkin ya, di Lahat Pak Dwi sebagai PIC dari PJBL ini, dari koordinator seluruh rekan guru. Kemudian nanti dari SMA Tarakanita Magelang juga ada satu PIC. Kemudian guru mapel terkait, contohnya matematika, bahasa Inggris, IPA, itu semua guru yang mengampu di Lahat itu termasuk tim teaching, dan juga guru yang mapel terkait di Magelang itu menjadi tim teaching. Jadi mereka berkoordinasi nanti juga antar mata pelajaran. Begitu Bu Dewi. Iya, matur nuwun. Ya, sama-sama Bu Dewi. Dari Bapak Ibu yang lain? Baik, sepertinya cukup mengalir saja. Nanti kalau ada pertanyaan kita berproses bersama ya Bapak Ibu. Tadi sebenarnya untuk pemaparan sebagai panduan yang sudah disampaikan oleh Bu Dia itu adalah sebagai panduan secara nasional ya, baik nanti untuk wilayah-wilayah yang lain yang melakukan kolaborasi. Nah, untuk dari pertemuan ini tadi memang masih terbatas, kita
struktural yang hadir terlebih dahulu. Jadi pertemuan ini tentu tidak hanya di awal ini saja. Nanti kita akan melanjutkan dengan pertemuan bersama dengan Bapak dan Ibu Guru pada sesi berikutnya ya. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Bu Diah tadi, untuk ada tim PIC, tim teaching dan yang lain-lainnya itu yang perlu disiapkan. Kemudian untuk dalam pertemuan ini kadang-kadang kalau kita wilayah Jawa Tengah khususnya ya, kalau menyampaikan itu ada istilah J atau apa, Bu Diah, moga-moga ya telinganya untuk supaya membiasakan untuk ini kearifan lokalnya itu ada di situ untuk kita supaya. Nah, untuk yang bahasa lahan mungkin ada sesuatu yang juga nanti suatu waktu kita perlu juga belajar apa-apa saja sih yang biasanya dalam pembicaraan itu muncul begitu aja ya dari budaya-budaya setempat yang mungkin juga belum masih terasa asing atau kita belum tahu. Tapi kalau yang Jawa Tengah atau orang-orang Jawa itu J, ya itu ya. Lalu monggo itu sering kali kita sebutkan untuk bahasa-bahasa. Nah, memang kita banyak belajar. Terima kasih Bu Diah yang beberapa waktu yang lalu sudah mengirimkan hasil ya melalui blognya yang sudah dibuat, hasil sharing yang dikirimkan beberapa waktu yang lalu. Semoga juga teman-teman SMA Tarakanita ini khususnya struktural dan tentu sudah dikirimkan pula kepada Bapak dan Ibu Guru. Semoga juga sebagai bahan untuk punya gambaran PJBL-nya itu semacam apa. Lalu untuk kolaborasi kita ada, kalau SD itu ada 2, SMP ada 3, SMA dan SMK tadinya memang kita akan upayakan untuk bisa kolaborasi, tetapi dengan sudah SMA itu yang lain kita akan fokus di kolaborasi itu yang di Jawa Tengah memang sudah kita mengagendakan. Semoga ini sungguh-sungguh sebagai piloting ya, kita belajar khususnya untuk teman-teman wilayah Jawa Tengah pasti akan banyak belajar untuk bagaimana sih PJBL-nya, karena tidak hanya sebagai struktural, kemudian nanti di guru-guru tentu kita mendampingi ya pada teman-teman Bapak dan Ibu Guru itu tugasnya apa-apa saja dengan sangat-sangat jelas, dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Diah melalui sharing PPT-nya itu lengkap. Nanti akan kita miliki untuk PPT ini ya Bu Diah ya, untuk bisa dibagikan kepada teman-teman supaya bisa dibaca-baca ulang kembali. Saya kira itu memang banyak hal ya, sampai dengan kepada teknis penjadwalannya. Oh ternyata ini juga akan membuka bagaimana sih tahap-tahap yang harus dilakukan sesudah kita ada pertemuan awal ini ya, ada pertemuan awal, kemudian ada berikutnya sampai dengan ada monitoring apa saja yang harus dilakukan para siswa, kemudian ada advisor bagi Bapak dan Ibu Guru sebagai mendampingnya guru-guru mata pelajaran. Saya kira demikian, karena secara lengkap itu sebenarnya tadi sudah disampaikan, lalu untuk contoh sharingnya itu sudah ada di blog supaya kita nanti ya sering-sering untuk teman-teman Jawa Tengah khususnya untuk banyak belajar di sana. Dan kemarin saya minta izin kepada Bu Diah, saya minta izin ini saya share kepada teman-teman di seluruh unit Jawa Tengah ya, ini karena memang kita kadang-kadang agak blank pada waktu di awal-awal ini. Wah, kebetulan ini ada harta karun yang bisa kita bagikan kepada teman-teman. Terima kasih banyak atas sharingnya itu, semoga sungguh-sungguh nanti kolaborasi dari 2 wilayah ini bisa berjalan dengan tidak hanya berjalan dengan lancar, tetapi sukses, lebih-lebih kepada para peserta didik kita memberikan pengalaman belajar baru, 21 dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Petrus Purbadi Suryanto, terus saya kurikulum SMA. Kalau tadi Pak Edi mengatakan juga masih baru 1 tahun, sama saya juga, atau kami yang di SMA itu baru istilahnya 1 tahun inilah, ini hampir 2 tahun dalam masa perjalanan untuk menjadi kurikulum. Terus terkait dengan PJBL itu yang
sudah dijalani untuk secara khusus itu untuk kami SMA itu belum sampai kepada lintas wilayah, hanya sebatas lintas mapel. Itu pun masih banyak harus ada hal-hal yang istilahnya harus kami evaluasi, apalagi melihat saya off cam aja biar gak grogi. Iya, terus melihat panduan tadi masih banyak hal yang harus dievaluasi. Tetapi memang ini saya mencoba menyusun, kalau dikatakan tadi Ibu Ratri tadi pemaparan, mungkin lebih tepatnya diskusi gitu ya. Lebih bagusnya diskusi ya. Diskusi terkait apa hal yang akan ke depan kita lakukan. Kalau melihat tadi ada di bagian perencanaan ya, bagian perencanaan itu kan ada pengenalan masalah, terus perencanaan proyek, penyusunan jadwal, pelaksanaan sampai 6 tahap itu kan artinya ada suatu lembar ya, atau ada sesuatu yang harus kita buat. Yang pertama itu proposal. Proposal yang dimana isinya menyangkut ketentuan-ketentuan teknis. Paling tidak kita harus ada draftnya dulu sebelum itu menjadi proposal yang istilahnya akan kita jalani sampai nanti selesainya PJBL ini. Begitu, mohon maaf sebelum saya lanjut lagi untuk kurikulum SMA Tarkim Magelang, apakah Ibu Ratri atau Ibu Dewi? Ibu Maria Dewi, Pak Petrus. Oh begitu ya. Baik, terima kasih. Nah, untuk proposal, apakah artinya ini lahat atau ini saya mohon izin ya untuk membuka membuka jalan aja supaya lebih lancar lagi. Nanti mohon ditanggapi untuk proposal, apakah lahat atau Jateng yang membuat? Silakan, kesepakatan. Kesepakatan. Bu Dewi sudah membuat belum? Kalau Bu Dewi sudah membuat, nanti bisa ditayangkan. Mungkin ada irisannya bisa jadi ya. Tapi kalau misalnya Bu Dewi belum begitu ya, mungkin kita tentukan aja kan satu wilayah dulu aja supaya nanti ya satu wilayah supaya fokus gitu, nanti tinggal ditanggapi aja. Baik, berarti dari lahat saja begitu Bu Dewi? Ya, Rek, Bu. Tumon nggih. Ya. Mari silakan Pak Petrus. Ya, baik. Proposalnya sudah disepakati dari lahat saja. Dari lahat ya, dari lahat. Nah, ya, baik. Terima kasih. Nanti kami bersama tim akan mencoba mengangkat tema-tema yang sekiranya aktual, terus irisan-irisan KD apa saja terkait dengan mapel apa saja nanti juga akan dipaparkan. Terus nanti Magelang atau dari wilayah Magelang nanti bisa menanggapi, tetapi pertama tetap kami akan menyusun dulu bersama, paling tidak kami struktural sama PIC kami. Terus selanjutnya terkait dengan mungkin agenda pelaksanaan ya, agenda pelaksanaan PJBL ini. Saya kira kita harus menentukan kapan, kan ada misalnya penilaian harian atau mungkin ada PTS. Monggo ditanggapi Rumien. Oh iya Pak, sebelumnya selamat siang Bapak Ibu. Saya Dewi dari Tarakanita Magelang, tapi asli saya Minggir Sleman. Jadi mohon maaf ya kalau saya masih sering terbawa kearifan lokal karena saya orang desa, jadinya janji seperti itu masih sok katut-katut dalam bahasa baku itu masih sering ke bawah.
Nah, sebelumnya saya sharing dulu nih Pak terkait dengan PJBL ini. Karena terus terang kami memang tahun kemarin sudah berusaha mencoba untuk ada PJJ kolaborasi antar mapel, tapi kami untuk tahun kemarin juga masih dalam tahap awal mencoba untuk bagaimana atau membuat PJJ kolaborasi, dan kami terima kasih juga untuk Bu Sisil dan juga Bu Diah untuk men-share contoh panduan PJBL yang sudah dibuat oleh SMP Santo Yosef dan SMP Tarakanita II, yang itu memang ternyata PJBL kolaborasi itu seperti ini. Nah, kami juga di unit itu berusaha untuk mencari keterkaitan atau istilahnya antar mapel-mapel apa saja yang bisa untuk dikolaborasikan, dan ternyata itu memang butuh brainstorming dan waktu tersendiri untuk bisa mengkaitkan ini, karena kami dari awalnya dengan modal ilmu cocok logi itu ternyata kok ini ternyata susah ya untuk mencari mengaitkan. Nah, kami juga masih berproses untuk itu karena istilahnya kami juga masih amatiran ya, masih awal-awal untuk bagaimana atau ini PJBL yang mungkin bisa lebih menarik untuk siswa. Nah, secara umum kami juga berterima kasih kalau dari Pak Petrus ini sudah boleh untuk menyusunkan proposal dan nanti kita bisa tindak lanjuti bersama. Kalau untuk tahapan waktu, kami untuk PTS itu sekitar biasanya itu di bulan September, di tengah dan mungkin sampai dengan akhir September itu biasanya kami PTS. Nah, mungkin di antara itu, sebelum itu atau sesudah itu nanti kita mungkin bisa lebih fleksibel untuk mengatur waktunya. Jadi nanti mungkin ya kita kesepakatan saja mau mengatur waktunya seperti apa. Nah, yang mungkin saya tanyakan di sini terkait dengan PJJ kolaborasi ini, mungkin saya bertanya nanti teknis ini, misal kita sudah ada proposal yang sudah dibuat dari Lahat, kemudian nanti kami mencoba mempelajari juga dengan tim dari SMA Tarakanita Magelang, kemudian nanti teknisnya ini kita bertukar, misal dari tim PJJ SMA Tarakanita nanti mengajar di Lahat, kemudian di switch seperti itu, atau kita bersama-sama menjadi tim, kemudian dalam pembelajarannya ini dijadikan satu. Nah, itu yang kami terus terang ini belum paham untuk teknisnya. Mungkin dari saya itu dulu ya Pak Petrus, matur nuwun. Nggih, nuwun. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi terkait waktu ulangan ya, waktu PTS-nya tadi tengah sampai akhir. September ya. Tengah sampai akhir September ya. Jadi untuk waktu, kalau lahat itu akhir bulan Agustus ini itu PH, penilaian harian yang pertama. Itu 23 Agustus sampai akhir. Terus habis itu selang 1 bulan baru akhir bulan September itu baru PTS-nya. Tapi nanti kita lihat lagi dalam arti waktu untuk apa supaya clock supaya tepat. Kalau dari pengalaman Bu Diah, kalau dari pengalaman yang SMP kemarin itu apakah ada waktu terpotong dengan ulangan atau tidak ya? Ya, baik Pak Petrus, akan saya jawab berdasarkan pengalaman ya. Pelaksanaan PJBL waktu itu di Tarakanita II dan Santo Yosef Lahat itu diadakan setelah mid semester. Yang harapannya apa? Anak-anak dikondisikan dulu untuk menerima materi yang secara klasikal ya, secara klasikal. Kemudian setelah mid semester
sementara mereka juga rileks lah habis semester, mid semester, mereka bisa berkolaborasi bersama rekan antar wilayah begitu. Jadi kami kemarin menghabiskan waktu kurang lebih 3 minggu untuk sampai ke proses tahap akhir. Dan kemudian jumlah pesertanya tidak semua peserta didik yang kami ikutkan, tetapi hanya 10 peserta didik dari Lahat dan 10 peserta didik dari wilayah Jawa Tengah, wilayah Jakarta. Dengan maksud dan tujuan karena ini awal ya, kita awal pembelajaran kolaboratif sehingga kita melihat dulu kondisi sebenarnya bisa terjadi nggak untuk seluruh siswa nantinya begitu. Jadi kita plotkan, pilih 10 anak dari misalnya dari Lahat, kemudian 10 dari Magelang, kita uji cobakan dulu dan kita lihat hasilnya. Oh, prosesnya baik. Bapak Ibu, untuk PJBL ini memang tahap pertama itu memang susah. Sepertinya kayaknya wah ribet banget ini, harus mencari kaitan KD dan seterusnya sama cocok logi tadi ya Bu Dewi ya, saya mendapat istilah baru ini cocok logi begitu ya. Ada hal-hal tersebut itu memang awalnya susah sekali. Tetapi setelah menjalankan itu ternyata ada unsur ketagihan pingin PJBL terus, malah ini saya mendampingi yang SMP Santo Yosef Lahat ini juga masuk dalam PJBL untuk semester ini, dan mereka merasakan wah nikmatnya untuk PJBL karena satu mapel dengan mapel lain itu terkait dan itu memudahkan kita dan juga efisiensi waktu dan kemudian kebermaknaannya itu lebih melekat dari siswa. Jadi mungkin kita batasi dulu anak-anak kita yang akan ikut ini sebagai dalam tanda kutip uji coba, mungkin berapa siswa nanti disepakati lah antara Magelang dan Lahat. Kemudian waktunya, estimasinya itu perkiraannya seperti itu Pak Petrus dan Bu Dewi. Baik mungkin juga dilakukan sama setelah mid semester juga bisa, nanti 3 minggu ke depan, kemudian berapa durasi waktunya, tolong disesuaikan dengan mapel-mapel yang terkait nanti. Kemudian untuk pertanyaan Bu Dewi berkaitan dengan bagaimana teknisnya nanti. Teknisnya setelah proposal jadi, kita mengadakan pertemuan lagi bersama tim teaching, dicermati bersama, terjadi kesepakatan akhir, dan kita finalkan untuk proposalnya, dan kemudian kita sosialisasikan baik kepada siswa, dan baik juga kalau disosialisasikan kepada orang tua. Jadi orang tua juga paham, oh anaknya itu sibuk mengerjakan itu karena ada PJBL lintas wilayah ini, dan seterusnya. Kemudian pelaksanaan berikutnya adalah pemberian materi. Nah, pemberian materi ini antara Jawa Tengah dan Lahat berkolaborasi. Jadi guru mapel terkait itu berkolaborasi. Jadi misalnya saya bahasa Inggris dengan nanti guru dari Bu Ana ya dari Magelang begitu. Nanti kami menyampaikan materi yang terkait dengan PJBL ini, baik driving questions-nya, kemudian penyampaian materinya, itu secara bersama-sama, didampingi oleh advisor dari masing-masing kelompok. Kemudian hari berikutnya itu mapel apa yang terkait, misalnya mapel IPA, kemudian hari berikutnya mapel apa, nanti disesuaikan jadwalnya. Begitu. Kira-kira begitu gambarannya. Baik, saya kembalikan ke Pak Petrus. Baik, terima kasih Ibu Diah yang sudah memberikan gambaran lebih lengkap lagi. Artinya ini akan kita laksanakan setelah penilaian tengah semester. Sembari waktu untuk proposal, untuk hal-hal teknis, untuk itu kita cermati lagi. Baik, selanjutnya untuk seperti yang dikatakan tadi, untuk jumlah peserta didik tadi, kalau yang sudah itu 10 perwakilan, ya 10 perwakilan, tetapi ini juga sudah ada peneguhan dari Pak Sigit ya, bahwa kalau jenjang SMA itu mungkin bisa dilebihkan daripada 10. Oke, artinya entah 15, entah 20 ya, seperti itu. Untuk sementara maksimal kita sepakati peserta didiknya berapa Bapak Ibu, 20 atau mungkin 15? Kalau saya usul 20 ya Pak. 20 nggih? Oke, 20. Iya, pertimbangannya begini Pak. Beberapa orang tua siswa tentu nanti akan tahu karena kita juga sosialisasi kepada anak-anak. Ini juga mengakomodir beberapa orang tua siswa yang kritis, kenapa siswa saya tidak dipilih dan sebagainya. Ya paling tidak salah satu pertimbangan itu, dan kita juga bisa
mengakomodir lebih banyak siswa yang kreatif tentunya, kalau jumlahnya lebih dari 10 tadi, sesuai evaluasi. Itu Pak Petrus. Pak Edi, baik, terima kasih Pak Edi. Baik, nah untuk kelas dari ini kan kita juga belum bisa menentukan karena apa ya artinya kalau misalnya kelas 10 baru ya yang peserta didik baru ini saya kira ini mungkin adalah sesuatu yang apa ya sesuatu yang asing ya sesuatu yang istilahnya ya sangat baru bagi mereka. Terus dari pengalaman yang mungkin nanti Bu Dewi juga bisa melengkapi dari PJBL yang sudah dilaksanakan di wilayah Magelang itu kelas berapa ya? Kalau kemarin ini kami di kelas 11, Pak. Di kelas 11. Artinya Iya. sekarang anaknya kelas 12 ya? Iya, iya. Oh. Itu ya. Kalau kelas 12 yes. Kalau di SMA Santo Yosef ini yang kelas 10 baru ini belum, kelas 11-nya juga kelas 11 sudah yang kelas 11 ini. Kelas 12-nya juga sudah. Yang kelas 10 yang baru ini yang belum. Tetapi untuk kelas saya kira nanti kita bisa melihat ini ya, melihat tema ya, atau mungkin langsung kita putuskan saja. Kalau misalnya kalau kita berpikiran kelas 2 untuk tema dan mapel KD ini apakah kita bisa menawarkan, walaupun nanti tentu kesepakatan bersama. Artinya yang dikemas untuk tema kolaborasi dan PJBL kita itu seperti apa. Maka barangkali nanti Bu Dewi akan menyampaikan itu terkait juga temuan teman-teman SMA yang kemarin mencermati KD, sehingga harapannya ketika kita presentasikan di depan Bapak Ibu juga, barangkali itu ada yang nyantol dan klub antara mapel yang mau dikolaborasikan, baik itu dari Santo Yosef maupun SMA Antara Kalina Magelang. Itu saja Pak, sebelum mengawali ke Bu Dewi. Atur nuwun. Wah itu sangat bagus sekali Pak. Kalau misalnya ada sangat bagus sekali Pak. Iya. Ini Ibu Dewi mau menyampaikan sesuatu, monggo. Iya. Saya coba share ini hasil teman-teman kami untuk mencoba belajar untuk menyusun PJBL ini. Mungkin nanti masih banyak kekurangan. Ini referensi saja ya Pak. Nanti tidak harus memakai ini, hanya ini awalan belajar kami. Mohon izin untuk share screen. Mohon maaf, apakah sudah nampak terlihat, jelas? Oh, iya, Ya. iya. Nah, tinggal diperbesar lagi aja Bu. Iya. Oke Pak. Ya, sebentar. Kami dari tim PJJ, aduh maaf ya, ini kok laptopnya. Ini kemarin kami mencoba dengan panduan yang sudah disiarkan oleh Bu Sisil dari Budia itu, kami mencoba untuk mempelajari, kemudian kami menyusun. Untuk ini kami memilih kelas 11, dan kelas 11 ini kami memilih untuk mata pelajaran yang sifatnya umum, jadi bisa untuk jurusan IPA dan jurusan IPS. Kemudian kami mengambil tema itu Stop Violence, Yes Love and Peace. Nah ini yang membantu membuatkan ini guru bahasa Inggris. Jadi temanya berusaha ini. Sebenarnya kami akan mengkolaborasikan mapel ini, yaitu mapel agama, kemudian PPKN, sejarah Indonesia dan seni budaya. Kemudian jenis tugasnya ini kelompok. Nah, kami mencoba yang kami kolaborasikan dari keempat mapel ini dengan melihat KD-nya. Jadi dari KD agama
itu berbicara tentang hak asasi manusia. Kemudian dari PPKN, ini juga analisis tentang pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian sejarah wajib, itu menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, ini di masa penjajahan bangsa Eropa. Kemudian seni budaya itu di karya seni rupa, terutama ini fokusnya di 2 dimensi. Nah, kami mencoba merumuskan pertanyaan penuntun itu yang agama seperti ini. Ceritakan salah satu contoh gambaran budaya kasih, karena agama ini nanti akan bicara tentang budaya kekerasan versus budaya kasih. Maka kami mencoba untuk menggali dari anak, dari zaman atau masa kolonialisme, imperialisme itu, gambaran budaya kasih yang muncul itu seperti apa. Kemudian selain itu juga apakah anak-anak nanti bisa menemukan juga kisah, misalnya pada masa kolonialisme itu yang menggambarkan tentang ajaran dan sikap Yesus yang membela harkat dan martabat manusia. Kemudian nanti anak diminta untuk membuat doa singkat tentang perdamaian dunia. Kemudian untuk PKN, di sini juga pertanyaan penuntunnya tentang anak ini diminta untuk apakah faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM, baik itu internal maupun eksternal. Kemudian contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di masa kolonialisme itu seperti apa, dan upayanya ini seperti apa. Nah, kemudian dari sejarah Indonesia, ini yang pertama nanti menjelaskan dampak kolonialisme dan imperialisme, terutama di bidang ekonomi dan sosial budaya. Kemudian setelah itu, anak juga diminta untuk menyebutkan kebijakan kolonialisme di Indonesia itu yang merampas kedaulatan dan hak kemanusiaan itu apa. Nah, kemudian dari seni budaya ini diminta untuk memberikan contoh karya seni rupa 2 dimensi dengan tema sosial politik budaya di masa kolonialisme. Ditambah ini juga untuk perbandingan ini di masa sekarang. Kemudian diminta juga untuk memberikan contoh fungsi terapan dari seni rupa 2 dimensi dalam kehidupan masyarakat. Nah, kami berprosesnya masih baru sampai itu, yang diawali dengan cocok logi tadi tentang KD-KD yang mungkin bisa dikolaborasikan, terus kami ngaduk-ngaduk ke ini untuk rumusannya ini. Untuk di agama ini, kami berusaha untuk mengangkat ini misionaris-misionaris. Misal kami itu awalnya berencana untuk mengangkat, karena kami di Magelang Muntilan, ini Romo Vanit. Nah, mungkin itu Pak, gambaran dari kami tentang PJBL lintas wilayah ini. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Dewi atas sedikit pemaparannya. Kalau saya tangkap ini tadi temanya tentang ini ya, intinya stop kekerasan. Saya malu kalau ngomong bahasa Inggris, stop violence. Nah, seperti itu. Terus mencoba mengkaitkan dengan KD-KD yang ada ya. Nah, baik. Tetapi itu lebih baru sebatas istilahnya mapel wajib ya. Mapel wajib kan artinya yang umum. Memang untuk mapel ke yang lebih kepada peminatan entah IPA atau IPS itu memang agak susah. Kami dulu pernah mencoba ya tahun kemarin itu jadi mencoba mengkaitkan antara PJOK, biologi, terus sama ekonomi. Topiknya adalah menu makanan seimbang untuk supaya mendapatkan istilahnya kalori kayak gitu. Nah, untuk olahraganya itu tentang kebugaran, terus untuk biologinya itu berapa istilahnya berkaitan dengan metabolisme tubuh, kalori, terus ekonominya terkait dengan karena di situ membutuhkan bahan pokok makanan. Setelah fotonya nanti kita juga bisa share ke
seluruh rekan di Jawa Tengah bahwa ini proses tahapan awal sudah berlangsung begitu. Ya, baik sekali tadi sudah ada mencoba untuk keterkaitan KD-nya luar biasa. Pak Edi, Bu Dewi, dan Bu Ratri sudah berproses untuk hal tersebut. Ya, silakan. Apakah masih ada lagi kesepakatan-kesepakatan lain? Sebenarnya untuk teknis mengarah ke pertemuan kedua sudah ini ya, sudah tergambar ya. Jadi sudah bisa berjalan. Mungkin time limitnya, mungkin deadline-nya Pak Petrus ya, sepertinya seminggu cukup Pak, atau butuh 10 hari untuk pembuatan proposal supaya semakin cepat ini akan semakin baik sosialisasikan, dan Bapak Ibu guru tentu saja kan akan ada persiapan untuk PJBL-nya begitu. Walaupun nanti kita adakan setelah mid semester masih panjang begitu, tapi tahapan awal ini kita matangkan sungguh sehingga jalannya untuk PJBL nanti akan lebih baik lagi begitu. Sampai 17-an jadi Pak Petrus ya. Ya, setelah 17 Agustus Pak. Ya. Target ya. Target. Oke, kita pasang target ya. Ya. Oke, sip. Ya. Baik. Iya. Ya, silakan Pak Sigit. Baik, ada beberapa catatan dari saya dari proses diskusi. Yang pertama mengenai langkah awal penyusunan proposal tadi, baik kalau disepakati atau ditetapkan mengenai temanya, gitu ya. Nah, teman-teman nggak usah terlalu khawatir tentang tema, karena semua hal dalam konteks kehidupan kita itu bisa jadi tema, gitu ya. Bahkan tadi ngomong grogi itu juga bisa jadi tema, gitu ya. Atau ngomong tentang COVID itu bisa jadi tema. Atau bicara tentang pemberitaan yang tidak benar atau hoax itu juga bisa jadi tema. Jadi sebetulnya tema itu ada banyak sekali. Itulah kenapa pembelajaran kita mesti relevan dan kontekstual. Artinya tema yang nanti harus ditetapkan itu mestinya adalah tema-tema yang memiliki keterkaitan dengan situasi konkret. Nah, jadi PR besarnya sebetulnya menyepakati kita mau angkat tema apa nih. Nah, tema ini menjadi penting. Kenapa? Karena dari tema inilah nanti yang akan mengarahkan kita kepada mata pelajaran apa yang memiliki korelasi terhadap tema itu. Ya. Sehingga memang ketika melakukan pemetaan KI dan KD itu yang memang memiliki konektivitas cukup relevan dengan tema yang kita angkat. Ya, tidak menisbikan bahwa ternyata pelajaran tertentu ini nggak relevan dan nggak kontekstual. Enggak, maksud kita bukan itu. Tetapi karena kita berdiskusi atas dasar tema tertentu, maka keterkaitan KI dan KD yang memiliki hubungan dengan tema itulah yang kemudian kita ambil. Sehingga sifatnya bukan pemaksaan. Kan ada tuh, yang penting semua mapel ikut gitu ya, dipaksa, yang nggak bisa begitu juga. Nah, karena pembelajaran berbasis proyek itu sifatnya memang disesuaikan dengan tuntutan tema proyeknya. Analoginya sebetulnya kalau kayak kita mau bikin sayur asem lah kira-kira. Jadi sayur asem itu pertama itu harus sudah jadi tema pokoknya. Lalu diidentifikasi, kita kalau mau bikin sayur asem itu bahannya apa aja ya? Kan begitu. Oh, ada melinjo, oh ada ini, oh ada itu. Jadi itulah dicarikan keterkaitan KI-KD. Bukan dibalik. Bukan dibalik itu gini, kita buka kulkas, adanya sayuran apa ya? Oh, ada kacang, oh ada tempe, oh ada tauan. Terus kita mau bikin sayur opo gitu. Nah, ini terbalik. Maka penetapan tema itu menjadi penting. Kita itu mau bikin sayur apa dulu? Jadi nanti mapel-mapel yang memang tidak dibutuhkan dalam tanda petik, ya nggak usah, tetapi mapel-mapel yang memiliki keterkaitan penting ya harus dimasukkan, gitu ya. Misalnya pembelajaran berbasis proyek ini juga bisa menjadi salah satu alternatif bagaimana mengedukasi peserta didik kita bahwa pembelajaran eksak dalam tanda petik, misalnya matematika itu sangat relevan dan kontekstual dengan kehidupan. Jadi jangan dianggap bahwa matematika itu ya hanya bicara masalah
hafalan dan rumus. Tapi bisa nggak sih kalau teori-teori ilmu dasar dalam matematika itu juga memiliki konsep terapannya dalam realitas kehidupan konkret, gitu ya. Misalnya yang paling sederhana kemarin yang dicontohkan di SMP, saya kira teman-teman sudah melihat ya blogspotnya. Bagaimana masa penjajahan itu pun bisa didekati dengan model pendekatan penghitungan matematika, kan gitu. Berapa lama gubernur jenderal memimpin, gitu ya. Lalu diketahui periode memimpinnya itu diketahuilah means, modus, mediannya, dan sebagainya. Itu artinya sebetulnya memberi contoh, mengedukasi kepada peserta didik kita bahwa matematika itu juga sangat ramah. Nah, ini salah satu contoh. Mungkin yang lain, gitu ya. Mungkin yang lain juga demikian. Nah, ini penting. Nah, kenapa? Karena yang kedua, tema menjadi penting itu karena tujuan dari seluruh proses pembelajaran kita ini kan mengantarkan peserta didik untuk sampai pada understanding. Ya. Understanding itu apa? Understanding itu pemahaman. Ya. Salah nggak ya saya mengucapkannya Pak Petrus? Understanding, benar nggak ya kira-kira ya bahasa Inggrisnya ya? Benar Pak, leres. Kalau salah nanti tanya Bu Diah lah. Nah, understanding itu bukan hanya sekedar knowing, bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi memahami. Nah, memahami ini konteksnya jauh lebih melekat pada apa ya? Pada konsep-konsep dasar yang akan dibawa seumur hidup. Mungkin teorinya dia lupa, mungkin materinya dia lupa, tetapi understanding itu menjadi poin pokok yang akan dia ingat terus sepanjang hidup, yang dia peroleh dari proses-proses yang dia jalani selama dia belajar. Saya ambil contoh, misalnya kemarin jenjang SMP, kebetulan itu juga proyek SMP Tarakanita 3 Jakarta dengan SMP Santo Yosef Surabaya. Ini running juga di bawah pendampingan Bu Win ya, dan Bu Sita. Nah, tema yang mereka angkat itu waktu itu mau mengangkat tentang tema besarnya itu tentang kesehatan. Ya, karena situasi pandemi ini kan sangat identik dengan kesehatan gitu ya. Lalu kita arahkan apa sih yang mau di understanding kan dari kesehatan itu kepada peserta didik. Oh iya Pak, bahwa kesehatan itu penting, bahwa kesehatan itu nomor 1. Orang kalau sehat itu bisa melakukan apapun. Oke. Lalu understanding-nya itu coba dicarikan rumusan yang kira-kira akan diingat terus panjang hidup. Maka merujuk pada istilah mens sana in corpore sano. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kita juga mengedukasi anak-anak bahwa apapun materi pelajaranmu, apapun teori yang kamu pelajari, bahwa tubuhmu yang sehat itu nanti akan menjadi tempat yang baik untuk bersemayamnya jiwa yang kuat, kan gitu. Itulah yang akan dijadikan understanding. Maka temanya apapun silakan, tetapi understanding by design itu harus dibuat. Jadi setelah pelajaran kita selesai, setelah proyek kita selesai, kesimpulan apa sih yang harus ditarik oleh peserta didik dari dinamika ini? Nah, itu yang harus dirumuskan menjadi sebuah tema. Nah, itu yang menurut saya yang pencermatan paling rumit itu pada merumuskan itu. Kalau itu sudah ketemu, menurut saya yang lain-lain akan jauh lebih mudah. Ya. Nah, maka kalau masih ada waktu untuk sebentar berdiskusi sih menurut saya, supaya tidak hanya juga menjadi PR-nya wilayah lahat gitu, kira-kira apa ya tema menarik, lalu understanding apa yang mau kita bangun dalam perspektif peserta didik. Nah, itu sih catatan saya dari pendampingan 2 kali proyek yang sementara berjalan. Ya, kemarin SMP Lahat dan SMP Tarakanita 2. Lalu yang kedua yang sekarang juga on progress itu SMP 3 dan SMP Santo Yosef Surabaya. Nah, ini jadi proyek kita yang ketiga, meskipun nanti masih ada 2 proyek lagi. SMA itu masih ada Jakarta dan Bengkulu. Lalu satunya lagi SD itu Tangerang dan Yogyakarta. Jadi kita punya beberapa proyek lintas di semester ini.
itu sedikit banyak ya catatan saya. Kalau nggak grogi jadinya begitu. Ngomongnya jadi panjang Mas Petrus ya. Siap. Catatan dari saya, Mas Petrus dan teman-teman. Matur nuwun. Selamat siang Bapak Ibu. Saya nambah sedikit dari pengalaman yang sudah kita dapatkan ya Budi ya. Tadi teman-teman berharap mulai untuk proyek itu setelah mid semester. Nah, tetapi untuk menyusun itu ternyata juga butuh waktu. Kemarin itu kita tinggal mengklopkan antara SMP 3 dan SMP Tarakanita 3 dan Surabaya, itu butuh waktu 3,5 jam kalau nggak salah seperti itu tinggal ngeklopkan Bapak Ibu. Maka alangkah baik kalau proposal itu sudah jadi sebelum waktu yang disepakati. Karena nanti untuk rubrik segala juga pasti itu berjalan juga. Kemudian kalau saya lihat tadi mapel yang dilibatkan berapa mapel nih Pak Petrus? Untuk sementara kesepakatan belum ada, tetapi gambaran tadi yang dari contoh yang sudah diberikan oleh Ibu Dewi tadi ada 4 mapel tadi ya Ibu. Yeah. Kalau 4 mapel berarti gurunya kan 8. Kemudian tadi juga disepakati masing-masing sekolah itu mengirim 20. Mungkin ini juga menjadi pertimbangan untuk advisor. Karena nanti satu advisor akan pegang cukup banyak ya tentunya untuk anak-anak. Tetapi ini jenjang SMA mungkin beda, apakah ini juga sudah menjadi pertimbangan. Karena nanti dalam perjalanan di prosesnya itu pendampingan cukup membutuhkan waktu. Apakah ini, monggo silahkan. Mungkin Bu Diah juga bisa nanti memberikan masukan, karena cuma 4. Gitu. Apakah bisa dilibatkan guru yang lain untuk menjadi advisor, misalnya seperti itu. Kemudian karena ini SMA, mungkin kita juga berharap ya Pak, teman-teman, mungkin bahasannya anak-anak ini bisa lebih wow lagi gitu dibanding SMP, karena tingkat dari mereka berliterasi, bernalar itu saya rasa sudah tinggi. Kemudian juga IT-nya mungkin bisa menjadi salah satu juga terobosan untuk dalam penyampaian hasil produknya begitu, sehingga menjadi bahan kehumasan juga dari masing-masing unit begitu. Itu saja sih yang saya tambahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.